siang, sore, malam, atau apapun Anda mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Selamat datang di podcast Warna Kehidupan. Bersama saya Udin, rekan saya Elisa yang akan menuju jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Betul sekali. Nah, pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas topik yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini di masyarakat, baik di dunia nyata maupun di dunia maya atau platform media sosial, yaitu LGBT atau atas nama HAM. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang LGBT, terutama tentang yang bersinggungan dengan HAM. Karena beberapa waktu terakhir beberapa orang luar menggunakan kata HAM ketika membahas LGBT ini. Jadi hari ini kita akan membahas mulai dari LGBT itu sendiri sampai bagaimana LGBT tersebut bersinggungan dengan HAM, dan tentunya kita akan membahas dari sudut pandang Islam. Tapi kali ini kita tidak hanya berdua saja karena kita sudah bersama dua narasumber kita yang sudah hadir bersama kita hari ini. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh dua narasumber yang akan memberikan opini atau pendapat terhadap topik kita hari ini. Kita sudah bersama Kevira dan Nafi. Halo Kevira dan Nafi, apa kabar? Alhamdulillah juga sama baik. Jadi mungkin kita akan mulai saja ya dari pertama, yaitu apa yang kalian tahu tentang LGBT. Bisa mulai dari Kevin. Oke, terima kasih. Jadi mulai dari definisi LGBT itu sendiri, menurut Wikipedia, LGBT itu singkatan dari lesbian, biseksual dan transgender. LGBT itu merupakan sekelompok orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Lesbian itu perempuan yang suka sama perempuan, yaitu laki-laki yang suka sama laki-laki. Biseksual itu yang suka keduanya, baik perempuan maupun laki-laki. Dan transgender itu identitas gendernya yang tidak sesuai sama jenis kelamin. Mungkin dari Nafi ada pendapat atau tambahan lain? Oke, dari saya sendiri setuju ya dengan pendapat Kevin, cuman mau nambahin sedikit aja nih. LGBT itu nggak sebatas cuma singkatan aja, cuman akhir-akhir ini LGBT merupakan sebuah fenomena yang dimana di dalamnya ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Jadi bisa dikatakan LGBT ini sendiri perilaku penyimpangan orientasi seksual yang terjadi pada individu sekelompok orang yang bahkan sudah digunakan dari individu atau sekelompok orang tersebut. Lalu bagaimana pandangan Anda sendiri, karena sependek pengetahuan saya orientasi seksual yang berbeda atau menyimpang ini ya belum melanggar hukum agama, terutama syariat Islam. Oke, hubungan secara jenis itu melanggar aturan agama ya. Jadi karena dalam Al-Quran dan hadis itu tidak diajarkan hubungan seperti itu. Namun kalau dilihat dari sisi sosial, hubungan tersebut itu tumbuh dalam berbagai faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, faktor budaya, dan faktor individu. Nah, karena aku ini Islam, jadi diajarkan untuk santun dan tidak boleh menghakimi orang lain. Menarik, meskipun untuk mengatakan bahwa LGBT sudah dianggap melanggar aturan, faktanya fenomena ini terus berkembang dalam kehidupan sosial karena berbagai alasan. Namun dari perspektif agama, terutama agama Islam, apakah sudah mengajarkan fitrah hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hal ini bertentangan dengan konsep LGBT? Fitrah itu kan merujuk pada kondisi alami yang dimiliki manusia sejak lahir. Dalam konteks ini hubungannya laki-laki dengan perempuan. Islam mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Seperti pada Quran surat An-Nisa ayat 1, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri satunya, kata Adam, dan Allah telah menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah telah mempermuliakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang telah dengan namanya meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi,
Dalam ayat tersebut dijelasin bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai fitrah. Allah menciptakan manusia secara alami untuk saling melengkapi. Fitrah laki-laki dan perempuan bukan cuma untuk saling melengkapi, tapi juga untuk melahirkan keturunan dan membangun keluarga yang harmonis. Dalam konsep LGBT ini bertentangan dengan fitrah tersebut karena LGBT ini tidak mendukung keberlangsungan keturunan, juga LGBT ini tidak sejalan dengan sunatullah yang menjadi dasar penciptaan manusia. Baik, menarik apa? Dari semua jawaban dari pertanyaan tadi sudah menegaskan bahwasanya LGBT ini berterang dengan baik dengan dari sisi hukum Islam maupun dari sisi manusia itu sendiri ya. Ya betul sekali, karena tidak dari sudut pandang manapun LGBT, terutama dalam agama ya, agama Islam, LGBT ini hal yang disalahkan dan tidak dibenarkan karena melanggar fitrah manusia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan HAM itu sendiri? Karena HAM sering diartikan sebagai kebebasan tanpa batas ya. Bagaimana Anda melihat kebebasan tersebut ketika berlawanan dengan nilai-nilai agama, terutama agama Islam? Oke, kalau ngomongin soal hak asasi manusia, HAM itu bukan keterbatasan kebebasan tanpa batas, tapi bagaimana kita punya hak dan tanggung jawab secara seimbang. Dalam Islam, kebebasan itu diatur dengan nilai moral dan juga syariat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dijelaskan terdapat potongan ayat yang berbunyi la ikraha fid din, yang memiliki arti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa Allah menghendaki seseorang untuk memeluk agama Islam secara ikhlas. Jadi kalau kebebasan itu bertentangan dengan agama, kita dianjurkan untuk menghormatinya. Namun juga harus menyampaikan hal yang benar dengan cara yang hikmah. Tetapi kalau HAM mencakup kebebasan berekspresi, apakah menurut Anda komunitas LGBT ini sendiri menggunakan kebebasan ini secara berlebihan? Ya, kita semua tahu bahwa acak kali berlindung di balik kata kebebasan berekspresi. Oke, hak asasi manusia itu kan termasuk kebebasan dalam berekspresi ya. Hal itu merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap individu, termasuk juga komunitas LGBT yang memiliki orientasi yang berbeda. Nah, komunitas LGBT ini dianggap berlebihan atau tidaknya itu tergantung sudut pandang masing-masing individu. Mungkin bentuk ekspresi dalam komunitas LGBT ini merupakan bentuk perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dan kemampuan dari masyarakat. Namun ada beberapa pihak juga yang merasa bahwa komunitas LGBT ini terlalu berlebihan dalam ekspresi karena bertentangan dari nilai atau norma yang ada di dalam masyarakat. Lalu bagaimana dari sisi sosial, karena banyak yang percaya bahwa fenomena LGBT ini dapat mempengaruhi tatanan sosial dan moral generasi muda. Bagaimana pandangan tentang dampak ini terhadap masyarakat Islam khususnya? Oke, LGBT itu dapat mempengaruhi tatanan sosial dan juga moral generasi muda, khususnya dalam masyarakat Islam yang menganut ajaran-ajaran agama. Dalam ajaran Islam, hubungan individu yang benar adalah atau hubungan yang sah itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, LGBT itu sendiri bertentangan dengan hubungan tersebut. Dengan adanya komunitas ini, perubahan nilai dapat mempengaruhi generasi muda memandang hubungan dan norma sosial. Dalam menyikapi hal ini, masyarakat Islam dapat memprioritaskan pendidikan ajaran Islam yang mendalam agar generasi muda memahami nilai-nilai Islam dengan baik. Selain itu, perlu adanya empati agar penjelasan dapat diatasi tanpa diskriminasi dan tanpa prinsip-prinsip agama. Jadi itu juga menurut saya ini juga bisa dikatakan sebagai gospel fikri yang harus kita pelajari kalau memang fenomena ini dilihat dari sisi sosial. Karena pergerakan di masyarakat LGBT ini sudah terang dan jelas akan memitis moral dan pola pikir dari masyarakat kita, terutama kaum muslim, karena itu sangat bertentangan dengan ajaran syariat. Oke, jadi dari semua ulasan yang baik dari sisi agama,
HAM maupun sosial, apakah menurut Anda masyarakat harus tetap menolak LGBT untuk menjaga moralitas meskipun komunitas ini berlindung di balik kata HAM? Sebenarnya masyarakat dapat menolak LGBT dengan tujuan menjaga moralitas yang dapat dilakukan dengan cara tidak menimbulkan diskriminasi. Menjaga moralitas bukan berarti membenci komunitas LGBT, tapi menolak perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Komunitas ini sering mengajukan hak asasinya seperti bentuk mereka juga manusia yang memiliki hak yang sama seperti manusia lainnya. Menolak LGBT bukan berarti menghalangi hak mereka untuk sebagai manusia, tapi masyarakat Islam dapat memberikan pengertian dengan cara yang lembut dan penuh perhatian. Lalu Islam kan seringkali menekankan amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana umat Islam sendiri seharusnya bertindak untuk menolak LGBT tanpa melanggar etika sosial yang ada? Amar ma'ruf nahi munkar artinya itu mengajak kebaikan dan mencegah keburukan, namun dengan berbagai cara dan juga adab. Nabi Muhammad SAW pernah bilang dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita melihat kemungkaran, ubah dengan tindakan, kalau tidak bisa dengan lisan, dan kalau tidak bisa cukup dengan doa. Tapi itu semua harus dilakukan dengan hikmah. Menurut Buya Hamka di buku nyata Takdir Al-Azhar, kita nggak boleh bersikap kasar atau menghina saat mencegah kemungkaran, harus dengan bahasa yang sopan dan pendekatan yang menyentuh hati. Perlu juga buat umat Islam gak gampang ngejudge atau memusuhi. Ingat, tugas kita hanya mengingatkan, hasilnya tetap di tangan Allah. Lantas, apa sih langkah yang bisa diambil oleh umat Islam, terutama untuk membimbing individu yang terlibat dalam komunitas LGBT agar kembali pada fitrah mereka? Langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama, penting banget untuk kita pahami ya bahwa setiap manusia itu adalah makhluk Allah yang punya potensi untuk berubah. Dalam Al-Quran surat As-Zumar ayat 53, Allah berfirman, jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi pendekatannya harus penuh kasih, bukan penghakiman. Langkah pertama, jadilah pendengar yang baik. Kadang mereka cuma butuh tempat buat cerita tanpa merasa dihakimi. Dan yang kedua itu kasihlah pemahaman tentang agama Islam, alih-alih menghakimi. Baru mereka untuk melihat bahwa Islam itu memuliakan mereka, memuliakan manusia. Yang ketiga itu lingkungan yang penting. Ajak mereka ke komunitas yang positif dan mendukung proses perubahan mereka tanpa tekanan yang berlebihan. Dan yang terakhir itu jangan lupa doakan mereka, karena pada akhirnya hidayah itu datang dari Allah. Kita cuma usaha semaksimal mungkin dengan cara yang baik. Lalu menurut Anda, apakah ada cara untuk menyelaraskan konsep HAM dengan nilai-nilai Islam yang menolak keberadaan LGBT? Islam tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena dalam Islam sendiri hak asasi manusia itu dijunjung tinggi. Contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk dihormati, dan hak untuk beribadah. Nah, Islam memiliki aturan tersendiri agar hak individu tidak merusak tatanan sosial. Untuk LGBT sendiri itu melawan fitrah manusia. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Araf ayat 80 hingga 81 yang memiliki hati. Dan kami juga telah mengutus ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh siapapun pada dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Tapi menolak perilaku bukan berarti menghilangkan hak mereka sebagai manusia. Islam mengajarkan kita untuk tetap menghormati mereka, tidak diskriminatif, sambil terus mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Jadi solusinya adalah dengan melakukan berdakwah, sampaikan nilai-nilai dengan cara yang tidak menghakimi, namun lewat edukasi sejalan dengan hak
kita harus menghormati manusia, tetapi tidak setuju dengan perilakunya. Baik, mungkin setelah membahas topik LGBT ini dari mulai sudut pandang agama, HAM dan sosial. Saya sendiri kesimpulannya seperti ini dipandang bertentangan dengan fitrah manusia dan hukum syariat dan Islam. Namun Islam sendiri mengajarkan ma'ruf nahi mungkar dengan pendekatan penikmat, kelembutan dan empati. HAM tidak berarti kebebasan tanpa batas, tapi harus selaras dengan nilai moral dan agama. Lalu menurut saya sendiri masyarakat Islam diharapkan dapat menjaga moralitas dan nilai agama tanpa diskriminasi dengan fokus pada pencerahan dan bimbingan agar mereka dapat terlibat kembali kepada fitrah mereka. Pendekatan yang bijak dan penuh kasih memungkinkan umat Islam menjaga tatanan sosial berbasis nilai agama sekaligus menciptakan masyarakat inklusif tanpa mengadopsi Islam. Benar sekali. Untuk penutupan mungkin ada closing statement dari Kevira dan Nafi, silakan. Ya seperti yang saya katakan sebelumnya, gerakan LGBT ini sendiri harus kita perangi karena ini merupakan bisa dikatakan husnul fikri yang secara pelanggaran etis moral dari masyarakat kita, terutama kaum muslim. Husnul fikri ini bisa kita perangi melalui banyak cara, seperti mempertebal akhlak, lebih sering mengunjungi masjid dan dakwah yang ada atau yang lainnya. A few moments later. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan Kevira. Selain cara yang disebutkan, ada beberapa cara lagi, yaitu menggunakan indeks dengan baik. Yang kedua, menggunakan politik dengan baik jika kita mempunyainya, dengan memberitahu kepada masyarakat bahwa LGBT ini berbahaya. Dan yang ketiga atau yang mudah, yaitu menjaga keluarga kita dari komunitas LGBT tersebut. Meski LGBT berlindung di balik kata HAM atau apapun itu, kita wajib waspada dan harus menghindarinya. Luar biasa. Saya rasa perjumpaan kita hari ini, terima kasih Kevira dan Nafi yang sudah mengutarakan opini dan tanggapan terhadap pernyataan dari topik ini. Terima kasih juga untuk Anda, terutama Bu Sulfia selaku dosen pengampu mata kuliah PAI yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast ini sampai akhir. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.